Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Ini kesempatan emas untuk mengenal semua kitab yang ada di dalam Alkitab setiap harinya. Jika Anda menemani saya dalam studi kami dalam program ini, Anda akan menerima penjelasan lengkap mengenai semua kitab yang ada di dalam Alkitab selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, Anda akan mendapatkan pelajaran penuh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Dalam perjanjian baru kami telah mencapai surat kepada jemaat di Ibrani, pasalnya yang keempat mulai dari ayat ke-13. Di episode sebelumnya kita telah selesai berbicara tentang firman Allah yang hidup dan kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab, atau kepada orang yang akan kita berikan pertanggungjawaban. Seolah Dia ingin memberitahu kita bahwa firman Allah adalah Allah yang berbicara. Respek Anda terhadap firman Allah adalah respek Anda kepada Allah yang berbicara, yang menyelidiki hati dan menguji pikiran. Kita akan mulai hari ini dari ayat 14 sampai kepada akhir pasal dan berbicara tentang Kristus sebagai imam besar. Siapakah imam besar? Apakah spesifikasi imam besar? Siapakah nama imam besarnya? Apa yang harus kita lakukan kepada imam besar? Ini adalah topik kita hari ini. Dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Terima Farid. kasih, Saudara. Kita masih berada di pasal 4 dari surat kepada orang Ibrani. Namun, hari ini kita akan mulai sebuah bagian baru dengan topik baru yang sangat seru, mulai dari ayat 14. Saya akan membaca ayat-ayat dari 14 sampai 16 dan kembali untuk bertanya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sangat sedikit kata-kata, tapi itu mengandung berbagai dorongan dan pengalaman untuk setiap kita. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini sebagai pandangan awal? Ia akan mulai di sini, bagian dalam surat kepada orang Ibrani, di mana ia berbicara dengan jelas tentang keimamatan Kristus. Bagian ini didahului oleh dua referensi yang lewat tentang Kristus sebagai seorang imam. Yang pertama ada dalam pasal 2. Ketika ia berkata, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar. Dan dalam pasal 3, ayat yang pertama, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dari sini ia akan masuk untuk membuat sebuah pembahasan rinci yang indah tentang konsep keimamatan Kristus. Saya melihat bahwa pendahuluan hebat ini menarik untuk membicarakan tentang keimamatan, pekerjaan agung yang Kristus lakukan. Sebelum ia berbicara tentang pekerjaannya, ia memulai dengan pribadinya. Iya. Ia berkata dalam ayat 14, dalam ayat 14 dan 15 saya melihat bahwa
ia sedang membicarakan tentang 3 aspek keagungan dalam pribadi Kristus sebagai imam. Aspek pertama, kebenaran tentang keagungan pribadinya. Aspek kedua, kebesaran tempat di mana ia berada sekarang atau posisinya. Oke. Aspek ketiga, keagungan pengalamannya, dan saya akan berbicara singkat tentang ketiganya itu. Pertama-tama, keagungan pribadi itu. Ia mulai mengatakan karena kita sekarang mempunyai. Dan kita mempunyai adalah sangat menguatkan bagi membaca dan bagi saya. Dia adalah milik saya sebagai orang percaya. Selama saya memiliki keselamatan itu, saya memiliki pribadi ini dengan semua keagungannya. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Mengapa dia agung dalam pribadinya? Pertama-tama karena ia adalah anak Allah yang maha kuasa, penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu ia juga Yesus, sosok yang telah lulus dalam kehidupan. Ia tahu apa yang di dalamnya, ia telah lulus dalam perjalanan penderitaan. Dan kata Yesus mengandung ini. Oke. Jadi dia menggabungkan keagungan dan kekuatan keilahian, dan ratapan dan belas kasihan manusiawi. Baik, sebelum kita menguraikan gagasan ini, Ya, silakan. karena Anda membangkitkan kerinduan kita akan ungkapan kita mempunyai, dan Ya. kita melihat di dalamnya sebuah kekayaan besar, Ya, di hadapan sekelompok orang Yahudi yang bangga dengan apa yang mereka punyai di dalam ritual-ritual Yahudi, ya, mereka punya hukum Taurat, mereka punya tabernakel, mereka punya Musa, mereka punya malaikat-malaikat. Jadi ia memberitahu mereka, kita mempunyai. Ya. Kita mempunyai dalam situasi yang baru. Mohon ingatkan apa yang kita punyai Ya. menurut surat hebat ini. Ya. Hal-hal apakah yang kita punyai sehingga kita memulai dengan berkata, kita mempunyai imam besar agung. sungguh ini adalah yang pertama, kita punya imam besar agung, namun kita juga akan melihat dalam pasal 6, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Lalu, kita akan melihat dalam pasal 7, sekarang timbulkan pengharapan yang lebih baik, artinya kekristenan, dibandingkan dengan Yudaisme adalah pengharapan yang lebih baik. Lalu, dalam pasal 10, tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian pada kita. Sebab, setelah berfirman dan memberitahu kita bahwa ada pengampunan atas dosa-dosamu. Lalu, dalam pasal 10 yang sama dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lalu dalam pasal 11 Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Artinya kekristenan adalah hal terbaik dibandingkan dengan Yudaisme. Lalu dalam pasal 12, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Menurut saya kita belajar dari semua pahlawan terdahulu. Lalu dalam pasal 13 kita mempunyai suatu mezbah. Kita punya suatu mezbah, orang-orang Kristen punya sebuah mezbah. Itu adalah salib Kristus. Dan Kristus yang tergantung di kayu salib. Ia menyimpulkan dan berkata, hati nurani kami adalah baik, sangat menyenangkan bahwa semua ajaran ini menuntun pada hati nurani yang baik. Dan inilah yang dikatakan dalam pasal 13. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Hal apakah yang bukan milik kita? Dalam pasal 13, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Benar. Mau saya letakkan semua yang kita miliki di satu sisi. Di sisi kedua, di sini kita tidak memiliki kota tempat tinggal yang tetap. Itu berarti bahwa tempat kita bukan bumi. Kita adalah orang-orang negaranya adalah surga. Adalah baik bahwa surat ini menjanjikan kepada orang Ibrani apa yang mereka miliki, agar mereka tidak merasa sedih dengan apa yang mereka tinggalkan dalam Tepat. agama Yahudi. Benar. Untuk alasan ini, sementara Anda melanjutkan pembahasan tentang imam besar, ada aspek-aspek kebesaran dalam pribadi Kristus, dan nanti Anda akan berbicara tentang kebesaran imamat Kristus. Oke. Anda katakan itu adalah dia. Agung Yesus adalah pribadinya anak karena Yesus Allah. adalah anak Allah. Oke. Kedua, dia hebat di tempat di mana dia berada sekarang. Atau posisinya karena ketika kita bicara tentang surga, katakanlah di sini dia menggunakannya sebagai sebuah ekspresi. Bukan hanya secara geografis, melainkan posisi yang hebat. Jadi, ia berkata telah melintasi semua langit. Dalam Efesus 4, naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Saya membayangkan bahwa Tuhan kita Yesus yang datang ke dunia kita dan turun rendah sekali ke palungan di Bethlehem. Lalu digantung di kayu salib, lalu turun ke bagian bumi yang paling bawah, artinya kuburan. Sosok yang sama ini diberikan pahala oleh Allah. Allah sangat meninggikan dia. Dan di mana dia mendudukannya menurut pasal 1, dia duduk di sebelah kanannya. Di mana? Di tempat-tempat surgawi di atas segalanya. Ini adalah posisi
yang sangat agung. Oke. Hal ketiga, kebesaran pengalamannya. Ia berkata dalam ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Seolah-olah dalam bahasa Arab yang indah dia ingin mengatakan kita memiliki, berlusin-lusin kali seorang imam besar yang bisa bersimpati dengan kelemahan kita. Karena ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi aspek-aspek keagungan adalah dia agung dalam pribadinya, Yesus Kristus anak Allah. Ia agung dalam posisinya, ia telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Juga dalam pengalamannya, sama dengan kita ia telah dicobai, Hanya hanya tidak berbuat dosa. Izinkan saya untuk berpegang teguh pada kata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Apa artinya kata-kata ini? Ini menahan kita pada pasal 3 ayat 1. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui. Pengakuan adalah persetujuan yang berarti orang-orang ini telah mengakui Kristus dan mereka memasuki lingkup pengakuan Kristen. Maka dia berkata, hai umat, berpeganglah pada apa yang telah Anda akui dan apa yang Anda telah nyatakan di dalam hatimu. Iman Kristen memiliki pengakuan. Apa arti dari pengakuan? Seperti jika saya menulis misalnya ketika saya berada di depan fase serius, saya menulis ini dengan tangan saya mengakui begini, begitu. Pengakuan berarti saya melakukan ini dengan sepenuhnya sadar dan atas keinginanku sendiri. Di sini dia mengatakan bahwa kekristenan bukan sebuah ledakan emosional Benar. atau antusiasme sementara. Ada dua kata yang saya ucapkan. Atau dua kata yang saya ucapkan. Misalnya Anda memberitahu saya, jika Anda berhormat kepadaku, aku berkata, ulangi setelahku. Anda dapat membantu saya dengan menyuruh saya mengulangi sesuatu. Tetapi bukan hanya saya mengatakan apakah saya mengaku. Apa yang terkandung dalam iman Kristen? Inilah sebuah kebenaran yang serius. Apa kebenarannya? Tidak ada imamat di bumi dewasa ini. Tidak ada imamat ritual hari ini. Tidak ada umat di bumi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada umat Allah lainnya. Jadi, tentu saja hal ini perlu diakui, tidak semua orang menerimanya. Di sini ia berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita, bahwa imam agung yang merupakan milik kita bukanlah manusia, tapi dia adalah seorang imam surgawi. Dia adalah pribadi Kristus, tidak kurang dari itu. Terima kasih Dr. Farid, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Apakah kita pernah memiliki rasa takut? Apakah kita gemetar, khawatir, atau gagal? Bisakah kita mundur atau meninggalkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Kristus? Atau apakah kita seperti Yosua dan Kaleb yang mengikuti Allah sepenuhnya dan sampai akhir? Jadi marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita dan bertekun dan melakukan perjuangan yang baik di bumi. Mengetahui bahwa imam besar kita yang agung dalam kemuliaan yang luar biasa adalah kebenaran kita, kekuatan kita. Mengetahui bahwa Dia mengasihi kita, memperhatikan kita, menjadi perantara bagi kita, memegang tangan kita, dan karena itu kita tidak akan binasa. Yesus adalah Musa sejati kita yang berada di atas sana berdoa untuk kita, dan Dia juga Yosua sejati kita yang memimpin pertempuran di bumi dan menang atas musuh-musuh kita. Dalam ayat 15 ia berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan seperti apa yang dimaksud di sini? Dengan kelemahan seperti apa, yang imam besar akan bersimpati? Dia bersimpati dengan kita. Pertama, kelemahan bukanlah kegagalan atau dosa, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur manusia kita yang rentan dan lemah dianggap sebagai kelemahan. Bukan dosa. Tidak sama sekali, itu tidak terkait dengan dosa. Dan kata kelemahan seperti yang saya ingat disebutkan beberapa kali dalam perjanjian baru. Ini menjelaskan arti yang dimaksudkan. Misalnya, dalam 2 Korintus 12 ketika Paulus diberi duri dalam daging, dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Tentu saja tidak mungkin Paulus mengatakan bahwa dia senang dalam dosa atau dengan kesalahan, mustahil. Tapi dia senang dengan keterbatasan-keterbatasan mental atau psikologis atau kesehatannya. Dia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Itu juga disebut dalam Roma pasal 8. Ketika dia berbicara dalam pasal yang indah tentang rasa sakit. Ia berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan dalam bahasa Yunani asli, kata itu digunakan dalam kedokteran untuk mengungkapkan
Kelemahan atau kelelahan tubuh. Ketika saya bertanya kepada seseorang, Kelelahan. mengapa Anda lelah? Maksud saya, mengapa Anda tidak memiliki Anda memerlukan kekuatan? seseorang untuk mendukungmu. Anda butuh seseorang untuk mendukungmu. Inilah yang dimaksud, bukan berarti dosa, melainkan keletihan yang besar. Sebuah contoh dari seorang percaya yang merasa terlalu letih. Ia mendengar sebuah kabar buruk tentang dirinya atau seorang lain. Dia tertekan, dia menangis, menjadi sedih. Inilah kelemahan. Benar. Kelemahan ketiga disebut di sini dalam Ibrani 4. Tuhan Yesus dapat betapa menguatkan hal ini. Bersimpati artinya berempati dengan kita. Mengapa? Karena ketika dia ada di bumi, ia mengenal beberapa kelemahan ini. Apakah Kristus pernah lelah? Ya. Apakah Kristus lapar? Ya. Haus? Ya. Apakah dia menangis? Ya. Mengerang? Ya. Menderita karena penindasan? Ya. Menderita karena pengkhianatan? Ya. Sebuah pengalaman yang luar biasa mengumpulkan segala jenis kelemahan manusia. Benar. Ini sangat menyemangati saya bahwa Tuhan adalah imam besar yang bersimpati dengan kita dengan segala kelemahan kita. Dia dicobai sama dengan kita, tetapi dia Hanya tidak berbuat dosa. tidak berbuat dosa. Apa yang Anda lihat dalam tidak berbuat dosa di sini? Saya melihat di dalamnya sebuah pengakuan baru dalam perjanjian baru. Bahwa pribadi Kristus memiliki kemanusiaan yang sempurna tanpa dosa. Tidak ada dosa di dalam dia karena dia dikandung dari Roh Kudus. Dia menjalani kehidupan yang bahkan tanpa kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ulangi bahwa beberapa orang mengatakan bahwa dia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, tapi dia mengatasi kecenderungan ini. Tidak. Dia bahkan tidak memiliki kecenderungan untuk berdosa. Hal ketiga dalam kaitannya dengan ayat ini sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu berarti bahwa kepekaannya terhadap rasa sakit manusia melebihi kita. Jauh lebih besar? Mengapa? Karena bagaimana sensitifnya pun saya terhadap rasa sakit, saya tercemar. Dengan hukuman dosa, bayangkan misalnya bahwa saya menderita penindasan. Oke? Betapa besar rasa sakitnya. Dia tidak berdosa jika aku dengan dosa di dalam diriku menderita sakit, berapa lebihnya dia akan menderita. Jadi dia ingin mengatakan bahwa ketika orang ingin dicobai, perasaannya terhadap cobaan atau rasa sakit 2 kali lipat dari apa yang Anda rasakan. Jadi bersemangatlah, dia berempati dengan Anda. Benar. Saya juga melihat di dalamnya kemuliaan dari Kemuliaan Kristus. Kristus. Kemuliaan Kristus di hadapan daftar panjang para pemimpin agama yang dikagumi orang. Tetapi ketika Anda mencari di halaman sejarah mereka, Anda menemukan hal-hal yang memalukan. Banyak sekali hal-hal yang memalukan. Hal yang memalukan. Tetapi pribadi Kristus diberkatilah namanya tidak berdosa. Bukan karena dia punya dosa dan sudah diampuni, bukan karena dia punya dosa dan dosa itu disingkirkan, Sama tetapi sekali karena tidak. bahwa yang kudus yang akan dilahirkan akan disebut anak Allah, dia tidak berdosa. Dan sepanjang hidupnya dia tidak melakukan dosa. Dia tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa dan tidak ada dosa di dalamnya. Dia kudus tanpa kejahatan. Dan kemanusiaan Kristus memungkinkan kita berdiri di hadapannya dengan segala hormat. Kita Kita tunduk. tunduk dalam penghargaan. Apakah Dia dia tanpa saudara dosa. ayat? Dia tanpa dosa di sepanjang hidupnya pernah meminta pengampunan Allah atau meminta pengampunannya? Tidak pernah sama sekali. Oke, bukankah ini memotivasi orang yang logis untuk berpikir, siapa Kristus jika dia dibandingkan dengan semua nabi lainnya atau mereka yang menyebut diri mereka nabi atau utusan? Ia bisa menantang setiap orang dan berkata, siapakah di antaramu yang Membuktikan membuktikan bahwa bahwa aku aku berbuat dosa? Dan dia berkata, penguasa dunia ini setan datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tidak ada atom dalam diriku yang dapat ditembus iblis untuk menguasaiku sama sekali. Benar. Untuk alasan ini, dia sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Setelah berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan, kemudian marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri. Apa yang Anda lihat dalam panggilan ini? Ia mengubah kebenaran menjadi sebuah pengalaman. Jika ia ingin mengatakan, tidaklah cukup bahwa Anda mengaku bahwa Anda memiliki imam besar dan bahwa dia bersimpati dengan kelemahan Anda. Tetapi ketika Anda merasakan, orang percaya yang melintas dalam perjalanan hidup dengan segala penderitaannya, bahwa Anda membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan Anda, datanglah dengan berani, mendekatlah kepadanya. Datanglah ke tahta kasih karunia. Ungkapan tahta kasih karunia juga dipahami dari Ibrani karena bertentangan dengan tahta Allah atau Shekinah dalam perjanjian lama. Allah dulu berdiam dalam bentuk awan di antara 2 kerubim dari emas. Di kedua sisi,
tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Di dalam tempat yang maha kudus. Tempat maha kudus dilarang masuk. Hanya sekali setahun imam masuk dengan darah, dia memercikannya dan keluar. Benar. Hari ini tahta ini setelah kematian Kristus sebagai pendamaian dan percikan darah yang benar, bukan darah korban. Darah Tuhan Yesus, kematian penebusannya. Itu adalah hak saya dan Anda untuk menghampiri Allah di tahtanya. Jadi kita menemukan di tahta ini seorang pribadi sedang duduk. Sosok ini adalah manusia Yesus Kristus yang juga adalah anak Allah. Seolah ketika saya menghampirinya, saya mendekati tetangga saya, jika saya boleh berkata, di dekat seorang yang mengetahui segala pengalaman dan pencobaan saya. Dia tidak duduk di surganya, tidak berempati dengan saya. Tidak, ia datang, dicobai, dan menderita, dan menyelesaikan perjalanannya, dan tiba di surga. Jadi, saya datang mendekat kepadanya. Mari kita menghampiri dengan penuh keberanian. Itu baik dengan penuh keberanian. Menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima. Saya ingin menekankan pada dua kata ini. Terkadang kita datang kepada Kristus untuk meminta bantuan, tetapi tidak dengan berani, kita ragu. Atau kita tidak percaya dan yakin bahwa kita akan mendapatkan bantuan. Kita berkata kepadanya, Tuhan tolong bantu kami. Tapi setelah saya selesai, saya berpikir, apakah engkau akan bantu saya atau Siapa yang tahu tidak? apakah engkau akan membantu atau tidak? Siapa yang tahu apakah engkau akan bantu atau tidak, benar? Doa dalam urutan Lewi adalah, misalnya, imam besar masuk atau kita membacanya, imam besar datang ke tutup pendamaian. Tapi apa yang Anda lihat dalam mari kita menghampiri? Tidak hanya dia yang bisa masuk setahun sekali, Semua orang kita percaya. masuk juga ke tempat yang sama yang sekarang disebut tahta kasih karunia. Apa yang Anda lihat di sini? Saya melihat bahwa istimewa perjanjian baru adalah bahwa tidak ada perwakilan untuk orang-orang di hadapan Allah yang masuk sendiri dan keluar kepada mereka. Namun marilah kita menghampiri, kita semua memiliki keberanian ini untuk masuk dan mendekat. Benar. Tentu ada pertanyaan dari hadirin, kita akan menerimanya. Saudara ayat dalam ayat 16 ia berkata menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia dan belas kasihan? Apa yang dimaksud dengan memperoleh belas kasihan dan menemukan kasih karunia, Dr. Farid? Apa yang dimaksud dengan belas kasihan dan kasih karunia? Belas kasihan terkait dengan dua masalah. Yang pertama adalah dosa-dosa yang dilakukan. Dan yang kedua, segala bahaya dan keadaan sulit yang mengelilingi kita. Jadi ketika kita datang ke tahta kasih karunia, jika ada pengakuan atau semacam pengakuan dalam beberapa kesalahan masa lalu yang diantara kita semua tersandung dalam banyak hal, ada pelanggaran. Jadi saya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mengakui masalah ini, saya beroleh belas kasihan dalam hal ini. Tetapi yang kedua ini saya dikelilingi oleh banyak bahaya atau kesulitan atau tantangan. Jadi saya meminta belas kasihan. Yang dikatakan dalam Mazmur, orang percaya pada Tuhan dikelilingi dengan belas kasihan. Ini mengenai belas kasihan. Kasih karunia berurusan dengan sisi lain, itu memungkinkan saya untuk memenuhi berbagai tanggung jawab saya. Saya memiliki berbagai tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang menghormati Tuhan. Saya memenuhi pelayanan saya. Apa yang dibutuhkan? Semua ini memerlukan cukup kasih karunia-Ku bagimu. Ambillah yang Anda butuhkan dari kasih karunia untuk melengkapi segala tanggung jawabmu sebagai orang percaya dalam hidup ini. Dua hal ini ada di tahta kasih karunia. Seolah dengan belas kasihan dia menangani masa lalu dan dengan kasih karunia dia memperlengkapi saya untuk apa yang akan datang di masa depan. Saya ingin Oke. buat tautan cepat saudara ayat jika Anda mengizinkan saya. Antara sebuah tiga serangkai yang indah di sini dari ayat 12 hingga 16. Ya. Firman Allah, Imam Besar Agung tahta kasih karunia. Saya dapat berkata bahwa firman Tuhan menyingkap dan menyalahkan. Imam besar bersimpati dan membantu. Di tahta kasih karunia ada pertolongan sepanjang waktu. Benar. Jadi tiga serangkai ini indah ditaruh satu demi satu. Mereka menunjukkan kepada kita betapa banyak, jika saya boleh mengatakan, sarana kasih karunia yang kita miliki sebagai umat Allah dalam perjalanan hidup. Terima kasih Dr. Farid, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Memberitahu kita apa ayat-ayat ini dari sisi keagungan pribadi Kristus? Hal pertama, keagungan pribadinya karena Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang kedua, keagungan posisinya karena dia telah melintasi langit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hal ketiga, keagungan pengalamannya karena dia bisa bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita dalam segala hal yang dicobai seperti kita. Jadi dia adalah seorang imam besar Bagus. agung. Dr. Amin. Farid. Setelah ia berkata imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, ia berkata, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa maksudnya di sini? Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan dosa kita, mengingatkan kita pada pasal 3, pandanglah kepada rasul dan imam besar. Pengakuan adalah persetujuan. Dia memberitahu mereka bahwa sebagai sebuah jemaat Anda mengaku Kristen. Jadi Anda harus berpegang teguh pada apa yang terkandung dalam kekristenan, bukan antusias sesaat, tetapi berpegang teguh padanya. Sebuah Pengakuan pengakuan secara secara sadar dan berpegang teguh padanya. Benar, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, jika kami mengajukan pertanyaan ini, siapakah sang imam besar? Anda tidak perlu mencari dari daftar nama yang panjang di tempat manapun di dunia, bahkan di zaman kita sekarang. Karena tidak ada imam besar di era Kristen selain satu pribadi yang Alkitab katakan. Kita sekarang mempunyai imam besar, dan salah satu atributnya adalah dia agung. Siapakah yang agung selain pribadi Kristus? Dan di antara nama-namanya, Yesus Kristus, anak Allah. Siapakah yang memiliki nama ini selain Yesus Kristus, anak Allah? Dan di antara pekerjaannya adalah bahwa dia melintasi langit, artinya dia menembus langit setelah kematian dan kebangkitannya. Dan dia sekarang berada di kemuliaan tertinggi. Atribut-atribut ini digenapi dalam pribadi yang disebut imam besar. Dan satu-satunya imam besar ialah Tuhan Yesus Kristus. Namanya adalah Yesus Kristus, anak Allah. Pekerjaannya adalah bahwa dia melintasi langit dan dia berada dalam kemuliaan tertinggi sekarang. Dan tidak ada imam besar sekarang ini di bumi, tetapi semua orang percaya di era Kristen disebut imam yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam. Saya mendorong Anda terhubung dengan pribadi yang agung ini. Di episode berikutnya, kita akan banyak berhenti tentang sifat-sifat pemimpin ini, imam besar, pribadi Kristus, sifat imamatnya, dan perbandingan dengan banyak poin antara imamat Kristus sebagai imam besar dan imamat perjanjian lama. Untuk alasan ini, saya mendorong Anda kembali untuk menemui kami di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.